Karena selama ini Dumai Expo tak pernah aku lihat yang namanya ada yang hal seperti itu. Yang di apa namanya tuh? Yang diangkat tuh bukan seniman kota Dumai gitu. Kebanyakan orang jualan. Jelek banget. Aku sedikit Jakarta kali, Bang. Jakarta kali nih. Boy, orang Melayu gitu nih. Nah, nggak apa lah. So Jakarta kali. Boleh lah PJ. Ngapa gitu? Lo ngapain gitu ngomong macam gitu? Ya sampai orang Singapura yang mau apa? Ya, Singapura. yang mau beli. Cuma kan kendala aku di sini aku nggak ada prototipe-nya. Oke, still on my mind open mic with. Oke, thank you Rahul Akbar. Odong. Rahul Akbar ya, dan Odong PJ. Jadi, Cukup orang-orang lama emang di Odong. jadi Rahul Akbar aja. Rahul Akbar aja. Oke, terima kasih Hul sudah mau di mejanya, sudah mau datang di mejanya Jimmy Brainstorming Podcast Still on my mind. Oke PJ. Open mic with siapa tadi? Rahul Akbar. Rahul Akbar. Rokok. Baru ya? Nah, baru. Jarum. Mak baru apa? Baru main video ya kan, udah langsung merokok ya. Cuman rasanya. Ini yang dikasih Oki bukan? Iya. Oki janji mau ngasih aku. Tanya sama Oki, habis ini telepon dia. Kayaknya dia mendiamin diri, PJ. Diam-diam aja. Mancis PJ? Mancisnya, bro. Tak ada. Tak ada mancisnya. Tak ada mancisnya, Bu. Mancismu ada, Bi? Mancismu dari mana? Gara-gara mancis nih. Pernah kehilangan. Curancis tuh emang di mana-mana ada, PJ. Kalau curanmor? Curanmor tuh masih ada. Mana yang yang banyak? Curancis atau curanmor? Curancis lah PJ. Di mana-mana. Semalam aku baru curancis. Iya. Cuma pas curancis orang masih ada. Tadi mau direbut sama kawan. Cewek cowok. Cewek. Cowok. Otak ini ya pasti perempuan. Tak cerita tak perempuan. Oke, Ul. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Oke, PJ. Kita membahas bagaimana tentang perkembangan karya di Dumai. Oke? Oke. Di mana kita berpijak di situ langit Junjung. Jinjing atau dijunjung? Dijunjung. Mana yang betul? Junjung atau jinjing? Junjung. Oh iya. Di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Jadi pembahasan kita yaitu tentang karya. Ya. Sebuah karya yang sampai hari ini kita tahu bersama kalau Rahul ini adalah pelaku seni rupa. Bukankah begitu? Ya dulu kayak seni rupa PJ. Sampai sekarang enggak? Sekarang kayak seni tidur kayak PJ. Kebanyakan tidur di kamar PJ. Sekarang udah enggak lagi PJ. Sekarang ya mesin down. Down apa? Mesin ya rusak. Oh, mesin down. Ya, down. Mesin sudah apa ya? Limited lah. Itu apa yang dikerjakan tuh? Aku dulu membuat casing HP. Casing HP sama kacamata yang dari kayu. Oh. Keren. Termasuk apa ini? Seni rupa yang harus dinaungi teman-teman di Dewan Kesenian Dumai. Ya mungkin belum apa aja BJ. Apa? Belum besar aja persiapannya BJ. Kenapa harus besar? Harus digabung. Jadi maksudnya kalau udah besar gabung di Enggak. Aku masih mencoba-coba hari itu. Masih mencoba-coba. Ya walaupun ada sih duitnya sedikit. Menjanjikan nggak? Kalau menurut aku menjanjikan BJ. Tapi kenapa nggak ditekuni, nggak dilanjutkan? Gini, bukan nggak ditekunin BJ. Salah satu apa ya dibilang ya? Lupa aku BJ. Manajemen keuangan aku kacau. Satu lagi yang membuat kita kacau itu dalam manajemen keuangannya apa? Karena tidak terkontrol mungkin. Tak terkontrol. Apa itu kemana aja duitnya itu? Ya aku lebih ke kayak mana ya? Rokok ada nih gratis. Jelas merokok. Satu lagi hal-hal yang nggak berguna sih aku beli. Entertain. Ya. You know lah.
Yang gitu, maksudnya kan kita selisihkan lah untuk Iya, aku itu kan jadi pembelajaran juga buat aku kan. Bilang, ya mana tahu nanti ada rezeki lagi aku bisa beli mesin, ya mungkin aku bisa ngatur keuangan lah. ada rencana kapan? Insya Allah kalau punya rezeki aku mau langsung, Kalau bisa besok besok ya kan? kalau bisa besok besok. Ada duit besok modal Ya. dikasih sama funding sama donatur ya kan? Ya, Dibiayai besok langsung ya kan? Insya Allah aja. Enggak bro, ente serius kok untuk kalau mau buat apa tadi casing handphone tadi serius orang ya kok. Sampai kemarin tuh udah sampai ke Ya sampai orang Singapura yang mau apa ya Singapura. Singapura yang mau apa yang mau beli. Cuma kan kendala aku di sini aku nggak ada apa prototipe-nya. Apa itu? Prototipe tuh seperti ini HP. Jadi aku kan ngambilnya bukan dari sisi apanya. Aku langsung cetak. Langsung cetak di HP, ngukur di HP. Ya udah langsung aku buat polanya. Kita nggak bawa pula sampelnya ya. Gak bawa pula sampelnya. Lupa gue aja. Mungkin di apalah di foto apa kan nanti Di foto kan. ada kok. Ada Di ya? Instagram ada. Eh, Ada Instagram. ini videonya. Ini fotonya. Ini foto ya. Oke, full. Jadi kegiatan setelah vakum itu vakum atau berhenti atau cuman? Kayak aku masih kalau dibilang vakum lah BJ. Memang aku Bahan-bahannya masih ada kan? bahan-bahannya masih Itu ada. bahannya tuh kayu jenis apa sih? Itu dibilang palet bisa, rosewood bisa. Aku pakai rosewood palet sama apa ya? Kayu gitar tuh ya. Kayu gitar apa namanya? Jati? Bukan. Nggak tahu aku tuh. Aduh lupa aku. Sama siapa berguru itu? Apa belajar tuh? Kalau belajar aku nggak ada belajar tuh BJ. Otodidak? Otodidak. Nggak dari YouTube atau Aku gini sebenarnya, kalau aku melihat dari YouTube itu mungkin bagi aku sih sulit gitu. Kalau aku ikutin 100% aku ikutin itu sulit. Jadi aku ya namanya kita manusia kan kita punya pikiran. Ya kita bisa ya apa? Ya menggunakan pikiran kita lah, imajinasi itu pun Imajinasi, jadi iya. tersampaikan ya. sampaikan Aku mau buat seperti ini. Iya. Jadi terciptalah barang itu. barang tuh. Awalnya sih aku subuh sih. Aku lihat YouTube gitu. Aku kan suka yang namanya seni-seni itu kan. Seni-seni yang di subuh hari dikerjakan. Iya. Subuh hari. Subuh hari BJ. Jadi malam tuh aku nengok YouTube nih. Wah ini tentang kayu, perkayuan memang sih. Ya pas pula ada situ ada yang tentang buat casing gitu kan. Jadi ya ini kayak aku bisa gitu. Kayak aku bisa gitu kan. Subuh tuh aku kerjain langsung. Subuh jam segitu tuh sekitaran jam 5:30. Sekitar jam 6. Jadi awalnya jadi memang jelek BJ. Jelek banget. Itu Asli. kisah pertama kali. Kisah pertama. Itu jelek banget. Cuma aku Jelek banget atau jelek jelek kali? banget. Jakarta- Aku sedikit Jakarta kali, Bang. Jakarta kali nih. Boy, orang Melayu gitu nih. Nggak apa lah. So Jakarta kali. Boleh lah PJ. Ngapa gitu? Lo ngapain gitu ngomong macam gitu? Nanti aku bawa bahasa Inggris bingung. Nggak, maksudnya gini. Beda bahasa ya kan, mencerminkan kita itu cinta kesukuan kita. Iya kan? Di mana itu tadi di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. Iya, itu ya kan. Kita di tanah mana? Banget tuh kayak Indonesia lah PJ. Iya, tapi itu kan udah apa kali udah dibakukan sama orang Jakarta. Oh gitu. Oke. Iya kan? Setuju nggak? Setuju. Ya, kalau kawan-kawan pun mau menggunakan bahasa banget atau kebangetan sih nggak apa-apa. Ya mending banget daripada lu gua. Lebih kacau lagi kan. Coba pikir. Lu gua. Kita tinggal tanah Melayu loh. Betul nggak? Iya. Jadi mikun apa? Tapi sebenarnya kalau bahasa tuh nggak masalah sih BJ. Tergantung pembawaan orangnya aja. Ya kalau mau dicerca ya namanya netizen Indonesia lah ya. Ngomong ini salah, ngomong itu salah. Jadi benar nggak kalau stigma orang kawan-kawan bilang kalau netizen itu adalah tempat yang benar? Tempat yang benar yang gimana? Maksudnya apa ini komentar positif atau negatifnya netizen ngomong itu benar aja. Kalau dia ngomong negatif benar, kalau dia mau ngomong positif dia benar. Tergantung kita. Maksudnya apa yang digantung? Itu tergantung kita menilai lah. Kalau bagi kita menanggapi itu benar ya benar. Kalau salah ya salah. Tapi kan ini kan masalah
Ya, gimana kita bisa menciptakan suasana yang damai. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima sebagai Pancasila negara kita kan. Kalau bebas berpendapat silahkan. Tapi kalau ya dia mengkomentar beli apa namanya memberikan sebuah masukan yang negatif ataupun positif, baik gak menurutmu? Baik aja. Dan tidak sakit hati kalau di positifkan, kalau dimarah-marahi, dihujat gitu. Ya, kan tuh gue udah bilang tergantung manusianya. Oke. Tapi seperti inilah contohnya kan, aku tuh rambut gondrong apa sana sini nggak tentu arah kerjaannya, yang seni rupa tadi apa namanya tadi tuh, apa namanya istilahnya kerjaannya ini, Aku pun nggak tahu. tukang kayu nih, ukir-ukir nih, bukan bikin casing handphone nih. Nggak tahu aku BJ. Nah, lu aja kagak tahu. Ya, dia aja nggak tahu apalagi aku ya kan. Yang penting itulah karya. Dan karya itu harus diperkenalkan. Sudah berapa kali kan di meja kita ini musisi segala macam ya kan sudah menciptakan sebuah karyanya, diperkenalkan sampai ke media promosi. Media promosi pun itu pun ada yang pro kontra juga untuk mempublikasikan karya kita. Ya kan? Nah, ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Itu terlepaslah dari masalah konteks seperti itu. Yang penting intinya kita menciptakan karya, dan siapa lagi yang bisa membantu mempromosikan karya kita ini kecuali teman-teman kita, apa ya, selain diri kita sendiri. Oke? Jadi selanjutnya gini, ada sih masalah yang harus kita selesaikan. Apa tuh? Ketika semua komentar-komentar orang mengenai karya kita tadi, Mm-mm. kamu menerima nggak? Bro, menerima nggak karya kita itu bagus atau tidaknya? Oh, terima aku BJ. Aku masukan apapun nih, mau jelek mau buruk, aku terima. Itu bagi aku kalau dibilang itu masukan yang bagus sih untuk kita lebih bagus ke depannya. Setidaknya motivasi. Jadikan motivasi aja. Pernah sakit hati nggak? Kurang bagus ini. Oh, Bang. kalau aku pernah sakit hati BJ. Ah. Aku pernah sakit hati. Aku pernah buat gelang. Ya, kawan-kawan pada bilang hari itu ya gimana ya? Apa yang gue buat nih gitu? Apa yang gue buat nih gue bilang. Jadi aku merasa gitu. Wah, kawan-kawan nih di dunia media online ngomongnya support gitu. Support ini, support itu, tiba kawan buat ini gitu. Ya, malah dijatuhin gitu. Cuma di situ aku agak lepas dari semangat lah gitu untuk buat yang kayak gitu. Tapi lambat laun ya aku berpikir bodo amat lah, aku bilang. Aku yang punya karya kok, aku bilang. Kenapa pula yang aku ikutin kata-kata orang itu gitu. Ya udah. Jadi hal yang menarik dari orang itu apa? Dari orang itu maksudnya dari selain konsumen lah, orang-orang yang melihat usaha kita untuk bisa membuat karya seperti ini. Oh, ada sebagian kawan-kawan, banyak juga kawan-kawan yang beri semangat. Itu yang menarik bagi aku. Bagus Sul. Itu membuat semangat yang lebih Tapi lagi. ada juga kan teman-teman yang miris melihat kita itu nggak senang dengan karya kita. Bodo amat lah PJ. Ada nggak? Ada lah pasti ada. Ada pasti. Tapi bodo amat lah. Kalau misalnya gini lah, dikatakan sebuah temuan kita ini, sebuah karya kita ini dibantu oleh pemerintah. Iya. Pemerintah menyediakan sarana atau tempat, ya kan, gedung untuk pameran, ya kan. Seperti Expo lah ya. Seperti Duma Expo, ya, Expo lah ya. bisa jadi ya. Karena selama ini Duma Expo tak pernah aku lihat yang namanya ada yang hal seperti itu. Yang diangkat tuh bukan seniman Kota Dumai gitu. Kebanyakan orang jualan gitu. Padahal Duma Expo itu kan ya menunjukkan sih. Itu kan bagian dari Kesenian juga. Ya untuk menarik orang-orang pengunjung kan. Oh, bahwasannya Dumai itu ada ini gitu, ada itu gitu. Oh, seni di sini, rupanya di sini Dumai buat ini gitu. Bahkan sudah sampai ke Singapura tadi kan. Iya. Dan itu berhak pemerintah untuk membantu promosikan
usaha kita ini. Iya. Ini termasuk UMKM atau tidak? Enggak. Iya, UMKM. Enggak lah. UMKM itu kan bukan hanya untuk kuliner. Enggak semuanya. Usaha mikro kecil menengah. Aku kan mikro. Oh, berarti termasuk Termasuk lah BC. Oke. Aku mikro masih. mikro atau makro? Usaha mikro. Mikro lah. Oke. Usaha mikro. Sama makro. Jadi cakupannya mau yang besar atau yang kecil? Maksudnya usahanya ini mau yang kecil di wilayah Dumai aja? Oh enggak BJ. Kalau aku gini BJ. Aku maunya tuh besar. Ya para seniman-seniman yang ada di khususnya di Riau atau Sumatera lah ya. Besar BJ. Kenapa gitu? Karena kebanyakan kiblat kita tuh kebanyakan di Jawa BJ. Kenapa kenapa harus Jawa itu ya kan? Kalau aku bilang kenapa harus Jawa? Karena orang tuh berpotensi berani. Pemerintahnya mendukung. Apanya? Pejabat-pejabatnya. Iya, orang-orang tuh mendukung gitu. Tetangga-tetangganya pun iya. SDM-nya juga bagus kalau orang tuh untuk berseni gitu. Jadi makanya kita ya ekonomi kreatif Indonesia tuh ya patokannya ke Jawa gitu. Padahal kalau dibilang Riau ini lebih bahaya loh. Bahaya. Riau ini Lebih bahaya. dalam bidang kreativitas ya. Iya, dalam bidang kreativitas lebih bahaya gitu. Cuma ya nama juga kalau yang di Jawa kan. Oke, thank you, Bi. Besok kita selesaikan. Oke. Ya. Iya. Itu cewek tuh. Oke, jadi selanjutnya gini. Antara Jawa, produk-produk Jawa itu karya-karya mereka. Boleh boleh ditantang dengan produk kita ini. Oh, pastilah BJ. Dan kamu siap? Kalau aku dibilang siap BJ. Siap. Kalau yang dalam aku kerjain sekarang ini, bukan sekarang sih, dulu. Maksudnya agar kedepannya lebih matang. Iya, lebih matang. Siap, ya kan? Makanya kita bersedia untuk Iya. menerima tantangan. Tapi itu dulu dari pemerintah juga harus ada supportnya dulu gitu. Gimana kita ya bisa lah sumber daya manusianya ya memang bagus sih, punya potensi yang untuk dimajukan gitu. Jadi masalah dalam karya ini apa yang di dalam benak seorang Rahul? Karya, Masalahnya apa sekarang ini? Kendala finansial. finansial. Kalau udah bicara finansial kita, setidaknya kita ya itu suatu hal yang Ya semua orang ngerasain itu. Problem. Ya problem. jadi dengan finansial ini kita kan bisa Sebenarnya bukan finansial BJ. ya Sebenarnya kemauan yang kuat BJ. Aku juga dulu buat casing HP itu bukan karena finansial sih, tapi kemauan. Cuma lambat laun karena aku punya yang namanya mesin down, aku bingung, aku nggak ada duit mau ganti yang baru, itu yang kenanya gitu. Cuma ya aku punya mesin itu pun itu support dari abang-abang loh BJ, asal BJ tahu. Aku mau ini Hul pakai mesin abang. siapa itu? Bang Budi. Oh. Bang Budi, Wak Ganda. Wih, orang-orang yang berpengaruh dalam Orang-orang karyamu ya. Ya saling lah, orang tuh bilang kadang Hul pinjam ini, Bang pinjam ini, ya gitulah. Ini sebenarnya seni itu saling terkonek sih. Iya. Dia nggak mandang untuk duit, yang penting kita kalau aku pandangnya gini, yang penting mungkin pikirannya gini, penting orang ini ada kemauan untuk maju gitu. Kenapa nggak disupport gitu? Ya, aku mikirnya itu aja sih. Aku bangga punya kenalan abang-abang ya Bang Hendrik gitu. Basic aku juga dari Bang Hendrik juga. Oh jadi dengan si Hendrik ini terciptalah usaha seperti ini ya? Ya, aku kan dulu bantu dia buat gitar. Oh. Bantu dia buat gitar. BJ, kayaknya enak nih. Mancis lagi, mancis. Tak ada mancis. Di bawah ya? Oh, iya. Aduh. Tapi ini masih hidup kok. Masih hidup ya? Tenang aja. Aduh. Kita apa dulu ya? Ada sedikit ini
bebas berekspresi dalam menyampaikan informasi seperti ini. Iya. Karena pada intinya ya kita pun berusaha juga lah bagaimana kita mencukupi perekonomian kita, kebutuhan Iya. apa kita ya kan. Setidaknya bagaimana kita tidak minta lagi sama orang tua untuk beli rokok. Benar. Ya kan? Nah, tadi sudah disebutkan finansial, ya kan? Untuk mendapatkan finansial ini tentunya ada kendala. Nah, pasti. Ya. Kendala ini kita punya teman, ya kan? Ini solusi sih kalau dari aku. Kita punya teman, setidaknya mereka membantu kita lah. Iya. Pinjam. Iya. Tapi kita kan ada juga perusahaan-perusahaan yang membantu untuk melancarkan perekonomian industri kita. Seperti apalah leasing. Iya. Leasing. Kenapa itu tidak dilakukan seorang Rahul? Pernah sih hari itu yang ditawarin sama orang partai. Ya. Orang partai. Orang partai. Ya. Di mengurus UMKM lah. Dia ngasih sih, maksudnya tuh dia ngasih kartu gitu, kartu partainya, bahwasan untuk pemilihan dia lah. Jadi aku suka, Pak, kalau hanya sekedar ngasih-ngasih tapi nggak bantu yang kayak saya nih, bilang, ya percuma aja Pak, bilang, apain sama Bapak ngasih-ngasih, bilang, setidaknya Bapak lihat dulu dong karya saya, bilang kan. Nah, dia tertarik. Siapa namanya, langsung diapainnya gitu kan, langsung dicatatkan nomor aku gitu. Habis itu ya aku mikir juga, ini sistemnya gimana sih peminjaman UMKM nih, gue bilang kan. Jadi aku bingung gitu, aku kena EBJ, aku nggak terlalu, maksudnya gini ya, ada sih peluang-peluang yang Matikan aja, nanti itu lagi langsung. Matikan. ada sih peluang-peluang yang memang kalau menurut aku bisa membantu BJ, bisa membantu. Cuma aku tidak menanggapinya dengan baik atau serius. Seperti yang di Jakarta juga ada yang modalin aku hari itu. Cuma aku nggak berani menanggapi gitu, takut aku. Kenapa takut? Itu kan bisa melancarkan usaha kita. Iya, takut aku. Takut kalau aku disapi beras. Enggak, maksudnya sekarang ini kan kita kan oke lah, taruhlah Jimmy membantu, ya kan? Ya. Apa yang bisa aku manfaatkan dari itu? Seperti itu juga lah yang tadi. Iya. Itu. It's no problem, ya kan? Itu pendapatmu. Iya. It's your mind, ya kan? Kita kan open mind. Still on my mind. Still on my mind. Oke. Ya kan? Bersama Iya, Rahul. apa? Gitu. Oke. Apa BJ? Aku nggak apa-apa BJ aja. Jadi gini, Ul. Sebuah karya itu kan butuh pengakuan. Iya benar. Sudah dihak ciptakan belum? Belum. Itu penting tuh, bro. Karena gini BJ, aku masih belajar. Aku belajar gimana itu tuh masih terlihat bagus sama orang, pandangan orang. Terus aku yakinkan orang kalau produk aku tuh memang benar-benar bagus. Nah, jika sudah tercipta seperti itu, mungkin aku mau nggak paten. Lagian juga kalau aku paten kan juga orang udah ada kok yang buat seperti aku. Cuma orang kan udah main mesin, aku manual. Aku manual BJ. Kerjanya sendiri. Ya kerja sendiri. Tidak ada anggota. Hari itu ada Asisten. Hari itu ada aku ajak teman. Ya aku angan-angan aku sih, angan-angan aku tuh gini BJ. Ya aku misalnya ini besar gitu kan, besar. Aku mau kawan-kawan aku yang belum ada kerja itu, bilang gitu. Aku mau bawa gitu. Aku mau gaji dia gitu. Aku mau, pokoknya kita saling bantu, saling berbagi gitu. Ya. Hari itu aku sempat bawa teman gitu. Cuma ya belum dapat bisa ngasih apa-apa. Gitu. Emang sih banyak sih penjualnya itu. Itulah yang membuat kita jadi minder, ya kan? Minder.
udah mau kawan tuh membantu awak pun merasa ini kan, merasa berdosa nggak, ya kan? Dia udah bantu awak Cuma bisa. aku situ nggak paksain kalau datang. Nggak bilang. Aku situ aja sih. Tapi kan kita kan bisa apa ngasih ilmu ini. Iya. Ini kan ilmu Sebenarnya skill ini sama iya, benar sih. kawan tadi. Iya. Nah itu aja sih. Kalau memang apa ya, cuma Jadi yang menarik dalam industri karya keterampilan ini, seni rupa ini, Seni rupa. di Dumai ini apa yang menariknya? yang di rumah ya banyak gitu. Banyak ya. Banyak. Bang Kace. Itu senior kita itu bro. Dia kalau udah buat patung, buat apa? Bang Henry. Iya. Banyak sih sebenarnya. Macam usah jauh-jauh lah BJ. Siapa? Kerupuk Cabika tuh BJ. Sebenarnya udah internasional tuh BJ. Nasional. Tapi pemerintahnya kemas kayak dalam bingkisan yang macam apa di Alfamart tuh. Bantu kayak pemerintah dalam hal kayak gitu. Itu kan bisa dijajankan di Alfamart. Cuma kemas sih macam gini aja kemas. Ya orang Jakarta, orang Batam pada buka. Ini nggak apa-apa sih aku ngomong kayak gini. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak, maksudnya kerupuk cabai ika itu udah lama. Udah lama Bi. Udah waktu kecil kita udah ada. Asli dulu. Asli Dumai ya. Oh. Orang-orang Jakarta apa? Tahu tuh kalau udah tahu. kalau Banyak. Dumai itu oleh-olehnya Ya. keripik cabai ika ya. Ya sebagian. Di mana sih. tuh, Bang? Banyak nih. Jalan apa nih? Ombak. Itu udah jadi brand sih ya. Wih, itu BJ kalau dikemas aja tuh BJ, sedikit aja dikemas seperti yang apa? Yang kerupuk-kerupuk yang pedas-pedas tuh apa? Yang ada level-level tuh. Oh, yang kerupuk cabai yang ada level gitu kan? Iya. Itu BJ, kerupuk Ika tuh 11.000 kalau nggak salah. Itu banyak BJ. Lihatlah di Alfamart yang nggak apa? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. di Alfamart tuh sedikitnya isi BJ. Berapa ribu BJ? Iya. Coba dibuat bingkisannya lebih wah lagi kan, bisa dipasarin di mana-mana gitu kan. Wah, mungkin dah. Ya orang pada tahu Dumai. Dumai terkenal kerupuk ikannya. Pasti. Iya. Iya kan? Pastilah. Karena Dumai ini kan dari dulu aku waktu kecil-kecil, saudara-saudara yang luar kota kan, jangan lupa kalau ke sini bawa oleh-oleh dari Dumai, keripik cabai. Nah, itu dia. Iya, pasti itu kan. Cuma pemerintah cuma ngasih BPOM. BPOM tuh untuk Itu apa ya? oh ya, pada pengelola makanan. Tapi nggak apa kan? Nggak dibuat untuk kelayaan orang ramai kan. Maksudnya ke ya nasionalnya. Ya mudah-mudahan lah, mungkin Mudah-mudahan lah ya. pemerintah bisa melihat video kita ini, gimana pun juga ya keripik cabai ika lebih tampilan fresh lagi, mewah ya kan. Oke. Thank you Hul. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya kalau harap sih kalau ntar Dumai Expo janganlah ya kan macam dulu batu. Dumai ini mana ada batu aja. Batu cincin mana ada batu. Tampilkanlah karya-karya orang Dumai gitu. Jangan yang namanya yang jualan-jualan sih boleh sih memang mengambil keuntungan gitu. Tapi setidaknya isi dengan orang-orang Dumai yang berpotensi gitu ya kan. Menurut aku itu aja. Itu aja ya. Kalau dibilang karya orang Dumai ya luar biasa BJ. Ku akui lah. Dumai ini semuanya ada kok. Semuanya ada BJ. Orang gila pun ada. Ya, itu bisa Termasuk aku orang gila. Aku orang gila. Datang hati-hati Dumai ya kan. Aku orang gila. Iya. Itu ya pertama kali Ul ya. Orang yang kain aku yang edit. Aku adminnya. Iya. Iya, BJ itu, adminnya BJ itu. Soalnya video pertama dan video kedua podcastnya aku ini. Iya. Heeh. Tapi gimana lah, ya kan? Enak lah. Oke, Oke. matikan rekamannya. Thank you, Hul. Thank you BJ. Kan berbobot kita kan? Ada yang kita sampaikan kan? Minum gua, beli mineral. Enggak ada kayak ada, bro. Tapi ada. Sedikit aja ya. Iya, ngapain Berapa menit BJ?
30 menit. Setengah jam. Aku sudah mau minta ini aku. Masuk tuh BJ. Tapi aku belum puas BJ. BJ cepat kali. Biasanya kita buat lagi. Belum puas loh BJ. Yang Banyak mau disampaikan tuh BJ. Bahas yang bocor-bocor lah. Ayo udah. Besok ya kan. Tapi kena. Ya kan. Macam regen tuh. Dapat data.